Ayah, tukang bakso ayah kayak gitu. Ayah masuk. Golongan pertama yang masuk surga tanpa hisab itu adalah golongan umat baginda Nabi yang jumlahnya berapa? 70.000. Saking banyak-banyaknya makhluk yang pada saat itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar, rek teu loba kumaha. Timimiti zaman Nabi Adam terciptanya bentuk manusia ciptaan Allah Nabi Adam jeung Ibu Hawa berikut keturunan-keturunan kadieu jumlahkeun geus moal kajumlahkeun lah saking kurayap-rayapna sehingga sampai pada saat baginda Nabi memimpin makhluk, memimpin umatnya yang akan memasuki surga dengan golongannya yang 70.000 tanpa hisab, langsung tanpa diperiksa asup surga jeung Kangjeng Rasul mimpin. Di jalan ada yang menjerit-jerit, ada yang memanggil dengan keras, ya Rasulullah, manggil eta jelema kabeh anu mengakui keur waktu di dunia bahwa manehna teh mengakui hayang diaku umat Kangjeng Nabi engke teh dibuktikeun teh di alam mahsyar. Gogorowokan tukang bakso, ya Rasulullah, Mister Dadan, ya Rasulullah, sehingga sampai dikatakan saking kuloba-lobana lempangna berjalana golongan anu 70.000 eta jeung Kangjeng Nabi, golongan anu 70.000 eta Kangjeng kos cahaya ngegebur kos cahaya eta jelema anu 70.000 manincakan deui hulu jelema lempangna teh saking kunaon saking kuloba-lobana ditincakan we anu katincok anu doraka penyet katincak keur maripuh bari katincak ngabring ngagerok lah makhluk yang sewaktu hidup di dunia daek sholat, hidup di dunia daek puasa, zakat, ibadah-ibadah lain dilaksanakan. Ya Rasul, tunggu kami, tunggu saya ini umatmu, saya melakukan sholat, saya zakat, saya puasa, saya mengikuti ajaran-ajaranmu ya Rasul. Kangjeng Nabi begitu pas kedengaran orang yang menyapa, menjerit, meminta bantuan, meminta pertolongan seperti itu, Kangjeng Rasul tetegaeun. Langsung Kangjeng Rasul dimilari ka jelema eta mencari sosok orang yang menjerit-jerit minta bantuan itu dan bahkan mengakui bahwa dia itu sholat, bahwa dia itu zakat, bahwa dia itu melakukan amalan-amalan seperti baginda Nabi. Lalu kemudian baginda Nabi mencari orang tersebut, di mana engkau? Di mana wahai engkau yang mengaku umatku? Di teangan. Nah, jadi orang yang selamat nanti barang jeung Rasul ngabring jeung Kangjeng Nabi nu kaasupkeun golongan 70.000 eta teh lain urang nyamperkeun Rasul di alam mahsyar teh, tapi Rasul nyamperkeun ka urang dijemput ku baginda Nabi. Lain urang nyamperkeun Rasul tapi Rasul ngajemput urang. Nabi-nabi lain mah aya kemungkinan matak teu bisa nyapaatan teh bororaah keur nyapaatan mararaneh cek Nabi Adam. Walaupun memang maneh pada hakikatna terlahir keturunan itu tidak ada lagi manusia kecuali diturunkan tina Nabi Adam. Tapi tetap bagi kami cek Nabi Adam tidak mempunyai kekuatan untuk menyapaati. Kalian cari aja nabi-nabi yang lain yang bisa menyapaati, bring ka nabi itu, bring ka nabi ieu. Semuanya tidak mampu untuk menyapaati. Kenapa? Karena nabi-nabi lain pun sibuk dengan urusannya sendiri. Nah makanya di yaumul qiyamah di alam mahsyar semua manusia sibuk kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sibuk mengurusi dirinya sendiri, Kangjeng Nabi mah sibuk nguruskeun umat. Nabi-nabi lain, apalagi kita orang seperti kita itu sibuk dengan urusan kita sendiri. Makanya nanti dibangkitkan di alam mahsyar itu semua manusia itu dalam keadaan telanjang. Siti Aisyah bojona Rasul sehingga bertanya, kemungkinan seperti kieu, ya Habibi, ya Rasulullah, kalau telanjang nanti di alam kebangkitan, bagaimana? Kita kan punya aurat yang wajib ditutup, kita kan malu nanti terlihat orang. Nah, maka Rasul dijawab, pada saat itu boro-boro jelema memperhatikan aurat orang lain. Ngurus dirinya sendiri, ngurus urusannya sendiri, ngurus keselamatannya sendiri juga, itu mampu untuk melupakan apa yang pernah dia lakukan. Jangankan melihat orang lain, melihat diri pribadinya juga dia tidak peduli.
Matakan loba jelema nu ti kelelep saking ku butuh-butuhna ketentuan ti Allah nepikeun ka aral sehingga sampai mengatakan, "Ya Allah, kalau memang saya ini dicelakakan, tentukanlah kecelakaan bagiku. Kalau memang saya ini diselamatkan, tentukanlah keselamatanku." Mencek urang teh mah, Gusti rek diselamatkeun salamatkeun atuh, rek dicelakakeun cilakakeun saking ku ripuh 40.000 tahun ku Gusti Allah dicicingkeun sakabeh makhluk di alam mahsyar. Hitunganana sapoe 50.000 tahun dunia. Bayangkan. Eta di alam mahsyar hungkul. Can ka mana-mana karak di alam mahsyar. Karak perkumpulan manusia di mimiti zaman Nabi Adam hingga zaman terakhir. Nah, lalu kemudian saking kusibuk-sibukna manusia sehingga sampai menjeritlah orang-orang yang di alam dunianya itu sewaktu hidup di alam dunia itu memang dia itu sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Kemudian Rasul mendatangi orang tersebut karena orang yang 70.000 udah dicap, udah dinyatakan dia itu tidak butuh lagi hisaban. Dia akan langsung tembus ke surga bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kembali, Rasul mencari, Rasul melihat orang tersebut. Wahai yang mengaku umatku, muncul, kamu di mana? Kalian di mana? Muncullah orang tersebut, terlihat oleh Rasul. Kamu mengaku umatku, coba apa buktinya kata Rasul? Saya sholat Rasul, saya puasa Rasul, saya beribadah Rasul, saya muamalah, saya haji, saya umroh, saya ini umatmu, saya bersahadat, saya itu taat dan lain sebagainya. Coba buktikan apa buktinya? Itulah bukti kami, kata orang tersebut. Maka Rasul menjawab dengan jawaban yang sangat memprihatinkan orang tersebut. Kata baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hei manusia, hei umat yang mengaku sebagai umatku, engkau memang sholat, engkau memang puasa, engkau memang bermuamalah, engkau memang melakukan amalan-amalan seperti yang kami anjurkan, tapi di hatimu tidak ada cinta kepadaku. Engkau memang sholat, tapi di hatimu tidak ada cenderung cinta kepadaku. Engkau memang puasa, engkau memang melakukan kesunahan, tapi kesunahan yang dilakukan olehmu tidak unsur karena kecintaan yang ada di hatimu kepadaku. Engkau mengakui umatku, tapi di hatimu dusta." Jadi ibadah anu dilakukan selama hidup di alam dunia dibuktikan ditarima jeung henteu-na urang engke ditentukeun ku kacintaan anak kakang jeung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Eta sedihlah orang tersebut ditinggal ngacerit, "Ya Allah Gusti, saya itu orang beriman, saya itu orang melakukan sholat, tetapi saya memang sewaktu hidup di alam dunia saya hanya sekedar mengikuti kebiasaan orang yang dimana orang ibadah ngilu ibadah, orang puasa ngilu puasa, orang kahaji saya kahaji, orang umroh berbondong-bondong saya itu umroh. Memang saya mengakui ya Allah, hatiku tidak fokus kepada sinda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eueuh kecintaan dina hate jelema nu migawe salat pun teu disapaatan langsung ku Kangjeng Nabi, tapi tetap kudu mengalami heula perhitungan. Tapi insya Allah salamet ngan peda dikusurkeun heula kana neraka jahanam. Sebab setiap umat muslim dipastikan salamet setelah dia itu bersih dari perbuatan-perbuatan kotor atau perbuatan dosa. Nah itulah. Setiap amal-amal yang buruk yang kita lakukan, amal kejahatan, amal munkar, amal batir pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala illal mujahirin, kecuali maksiat, kedurhakaan, kebatilan yang sifatnya terang-terangan. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku dari perbuatan salahnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali illal mujahirin, kecuali umatku yang melakukan maksiat dengan cara terang-terangan. Penting migawe maksiat berang diomong-omong, penting noong berang dipiralkeun, diomongkeun, dicurhatkeun sehingga sampai jadi rame keburukan orang lain yang telah dia lakukan, yang telah dia intip diramekeun. Nah, kecuali orang yang terang-terangan di dalam perbuatan salah, maka tidak ada maaf bagi orang tersebut, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jika kita telah melakukan pemaksiatan, nah itu harus ditutup. Kenapa? Karena umat baginda Nabi itu umat yang paling
dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala demi untuk menghargai nabi kita. Umat nabi ini, umat Kangjeng Rasul ini, kita semua itu apapun perbuatan buruk, perbuatan jelek kita itu dilindungi, ditutupi oleh Allah. Beda lagi dengan umat-umat zaman dahulu. Umat zaman dahulu jika melakukan kesalahan, timbul kesalahannya seketika. Umat zaman dahulu jika melakukan perbuatan maksiat, maka kembali ke rumah, di pintunya itu sudah ada nama bahwa orang ini berbuat maksiat, dan itu tidak bisa dihapus sehingga sampai sebelum dia itu tobat. Coba contohnya, andai kata orang nyolong nok batur di luar balik ke imah, berang teh geus rame dibaca ku batur na panto teh mau nog Pak RT hukumanana kudu ditampili riweuh. Setiap perbuatan salah langsung dijelaskan ku Allah hukumanana itu. Nah, itulah jadi kita itu bangga menjadi umat Rasulullah dikarenakan kita menjadi mulia karena kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita agung karena keagungan Kangjeng Rasul. Itulah. Kemudian lanjutkan faida jalasa indahu gomarat surahmah. Kembali, jadi aidul marid yahudu pirrohmah, orang yang mengunjungi orang sakit itu yahudu pirrohmah, ada di dalam naungan di bawah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan saking ku gede-gede perilaku yang dilakukan oleh Kangjeng Nabi, jika kita meniru maka itu setiap jadi pahala. Kicepna urang lamun kicepna nyunah, maka kicep urang jadi pahala. Tidur, makan, minum, buang hajat, pakai baju, apalagi bekerja, belajar, mulai tidur sampai bangun kembali tidur lagi, itu sudah ada di dalam uswahnya, keteladanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita minum, hadirkan Kangjeng Nabi di hati. Supaya naon? Supaya kita tidak sia-sia kelak di yaumul kiamat. Seperti tadi ada umat yang mengaku umatnya baginda Nabi, dia sholat, dia zakat, dia melakukan kesunahan, tapi ku Kangjeng Nabi teu dikenal. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada Rasul. Kita makan mulai dari sekarang, program aktivitas kita dengan program Rasul. Program hati kita dengan sunnah Kangjeng Nabi. Kita makan menggunakan sunnah Kangjeng Nabi. Makan memang kebiasaan kita, dididik orang tua kita, dididik guru kita. Andai kata tidak ada hati kecintaan kepada Nabi atau tidak hadir di dalam hati, kita makan menggunakan tangan kanan, maka itu seakan-akan tidak menunjukkan bahwa kita itu cinta kepada sunnahnya. Yang cinta kepada sunnahnya, yang bisa nanti Kangjeng Nabi syafaatan, itu adalah ketika kita melakukan kesunahan. Seperti contoh salah satunya kita minum menggunakan tangan kanan, makan menggunakan tangan kanan. Begitu kita makan, maka ketika itu kita hadir di hati itu cinta kepada Kangjeng Nabi, seakan-akan makan saya makan seperti baginda Nabi, minum saya minum seperti baginda Nabi, pakai baju saya seperti memakai baju Kangjeng Nabi, tidur saya seperti tidurnya baginda Nabi. Gitu, lain sekadar tuturuti. Kenapa? Karena orang-orang kafir pun ada saja yang melakukan seperti makan menggunakan tangan kanan, terus kemudian minum menggunakan tangan kanan. Apakah mereka itu termasuk umatnya? Ya tidak. Kenapa? Karena tidak ada kecintaan kepada baginda Nabi sebelum dia memasuki Islam dan mengakui Rasul itu adalah utusan dan juga Nabi terakhir. Nah itulah, jadi banggalah kita sebagai umat Rasul mendapatkan kemuliaan sehingga sampai sebelum melakukan kewajiban yang wajib seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, kita itu kaya dengan kesunahan. Bisa jadi orang masuk ke surga teh ku akibat lain ngelaksanakan kewajiban, tapi ngagedekeun kecintaan dengan pembuktian melakukan kesunahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diartikan dengan sunnah? Sunnah kade sing kade. Terkadang zaman ayeuna mas saking ku ngarasa eta sunnah teh teu boga rasa bahwa itu adalah keunggulan, keutamaan, bahwa lahir nanti Kangjeng Nabi, loba nu nyempelekeun kasunahan, loba nu nyapirakeun kasunahan. Padahal ulama zaman dahulu mah, ulama itu menjaga ketat, memperhatikan kesunahan itu. Zaman ayeuna mah lain.
Loba nu ngalalorakeun kana kasunahan. Dah sunah ieu sia teh. Nah itu. Sehingga khawatirlah orang yang meremehkan kesunahan khawatir masuk kepada ayat kul abillahi wa ayati wa rasulihi. Ngalikeun. Kuntum tastahjiun. Tingali dina ayat Al-Qur'an. Ceuk Allah bejakeun ya Nabi. Apakah sariria teh ieu? Ka Allah jeung ka Rasul jeung kana ayat-ayat Allah teh wani memperolok-olok, wani nyapirakeun, tapi sikeun akan ayat eta. Eta sejarah ayat nunjukna ayat eta waktu ketika perang Tabuk, Kangjeng Nabi memimpin dan Kangjeng Nabi itu waktu perang tersebut itu Kangjeng Nabi di belakang. Artinya yang di depan itu menduduki posisi depan itu adalah orang-orang munafik. Di depan orang munafik, Kangjeng Nabi mengurus mungkin mempersiapkan bagian daripada belakang. Nah, orang munafik yang di depan itu berkata seperti ini, katanya. Itu kan tujuan Kangjeng Nabi itu ada untuk menaklukkan Romawi dan bentengnya. Orang munafik itu yang bagian depan itu mengatakan seperti ini. Apa ieu cenah rek eleh cenah Romawi cenah ku jelema anu mimpin ieu asa teu percaya deh kan. Orang gitu orang. Ini orang munafik itu berkata lamun ceuk urang teh mah, apa mungkin orang ini, maksudnya Kangjeng Nabi, apa mungkin ini yang bernama Muhammad itu mampu untuk menaklukkan Romawi dan bentengnya? Nah, kemudian Allah turunkan wahyu. Padahal Kangjeng Nabi pada saat itu tidak ada di sisinya, tidak ada di depannya, tapi Allah memberikan wahyu, memberikan informasi bahwa ada orang munafik si A dan si B itu berbicara seperti itu. Maka dipanggillah orang tersebut yang mengatakan seperti itu, dipanggil Kangjeng Nabi. Hei, kalian berbicara seperti ini, seperti itu. Apa tujuannya? Lalu orang tersebut menjawab, ya Rasul, saya itu bercanda. Saya itu cuma bercanda. Nah, mengolok-olok. Jadi bercanda di dalam aturan Rasul dan yang sudah Allah tetapkan itu haram tetap. Kalau sudah sunnah jangan disepelekan, apalagi wajib. Kalau sudah makruh jangan disepelekan. Dah makruh ini nggak bisa. Lah sunnah itu nggak bisa. Apa? Karena arti sunnah itu adalah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin au khalqiyatin. Sunnah itu adalah sesuatu yang disandarkan, yang menempel, yang melekat dan ada kuat kaitna ceuk urang mah keterkaitan dengan apa-apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi, mulai daripada bicara. Bicara itu ada sunnahnya. Min kaulin, dari bicara kita ada sunnah bicara. Apa artinya sunnah? Seperti bahasa, sunnah itu diartikan adalah jalan hidup. Coba kalau sunnah diartikan dengan jalan hidup Rasul, berarti orang yang menyepelekan seperti dah sunnah iya, berarti seakan-akan dah jalan Rasul iya, dah jalan kehidupan Rasul iya. Kira-kira wajar jeung wajib orang tersebut itu ditegur dengan ancaman ajab Allah. Ya wajib. Coba bayangkan kemana? Lamun aya jelema dah sunnah ieu. Sementara arti sunnah itu adalah perjalanan hidupnya baginda Nabi menuju Allah. Berarti seakan-akan ketika orang menyepelekan sunnah seakan-akan menyepelekan jalan hidupnya Rasul menuju Allah. Berarti siarek judulnya rek ngiluan saha, rek mengikuti saha. Lamun sunnah diluluconkeun. Arti karena sunnah itu ternyata min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin au khalqiyatin, terkait dengan ucapan, terkait dengan perilaku, terkait dengan ketetapan, terkait dengan sifat karakter, sifat wa khalqiyah dan juga budi pekerti perjalanan hidup. Jadi siapa orang yang melakukan kesunahan, dia itu seakan-akan mengikuti perjalanan hidup Rasul menuju Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi dampaknya, kesannya, dan ketika orang bisa melakukan kesunahan, pasti orang tersebut itu tidak akan menyepelekan kewajiban-kewajiban lain. Sunnah pun dia sudah biasa, apalagi wajib. Nah, makanya kita itu termasuk orang yang kaya akan kesunahan, karena Nabi kita itu sang pemilik kesunahan. Lamun teu dibiasakeun rek iraha coba. Siapa mapan meureun teu dionang jeung sanunya hobrak we ngaku kata ditu teh urang ya Rasul, umatmu urang salat, urang zakat, urang puasa, urang lain sebagainya. Eta teh nu sakitu teh migawe kasunahan. Komo lamun teu migawe meureunna.
ditolak mentah-mentah ku baginda Nabi. Mulai sekarang programlah hati kita, di mana kita melakukan apa saja di dalam diri Rasul, sunnah terkait dengan fi'lin, kaulin, takririn, sifatin, holkiyatin. Jadi setiap gerak-gerik manusia itu yang terbaik itu adalah mengikuti baginda Nabi. Kenapa? Karena baginda Nabi menuju kepada Allah dengan mubin, dengan nyata, dengan jelas. Makanya dengan itu kita programkan hati orang. Lamun orang ayeuna melaksanakan kesunahan Kangjeng Nabi, nyaho eta teh sunah hadirkeun dina hate demi kecintaanku kepada Nabi. Lamun arek dahar make sulat anu kanan, bismillah demi kecintaanku kepada Nabi. Lamun arek WC make suku kiri demi kecintaanku Kangjeng Nabi. Make baju, make bismillah, make sebelah kanan demi kecintaanku Kangjeng Nabi. Salat ayeuna witir, salat naon bae nu sunah-sunah sagala rupana demi kecintaanku kepada Nabi. Gitu. Sekarte